Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah perkuburan Bab Asyagir di pinggir kota Damaskus merupakan salah satu perkuburan yang di dalamnya terdapat makam Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak ratusan tahun lamanya. Salah satu dari makam Ahlul Bait yang terkenal di sini adalah makam Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Hafsah terkenal dengan sumbangannya pada pengumpulan dan penyusunan Al-Quran untuk pertama kalinya di bawah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Beliau diberi kepercayaan menyimpan Al-Quran yang siap terkumpul di rumahnya. Semasa pemerintahan Utsman bin Affan, Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah menjadi rujukan para sahabat yang ditugaskan untuk menyalin Al-Quran kembali ke dalam bentuk mushaf. Perkawinan pertama Hafsah dengan sahabat Nabi Khunais bin Huzaifah bin Qais bin Adi Asyani Al-Quraisy berakhir dengan gugurnya Khunais di medan Uhud. Ketika itu umur Hafsah baru 18 tahun. Umar bin Khattab berduka cita melihat anaknya yang masih muda itu kehilangan suaminya. Setelah masa iddah Hafsah habis, Umar berniat mencarikan suami pengganti buat anaknya. Umar bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan, lalu menawarkan anaknya untuk dikawini oleh salah seorang di antara mereka. Akan tetapi keduanya tidak memberikan jawaban yang diharapkan. Umar begitu sangat kecewa, lalu menyuarakan perasaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menenangkan hati sahabatnya itu seraya bersabda, Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih mulia daripada Utsman, sedangkan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih mulia daripada Hafsah. Sabda itu menggembirakan hati Umar karena maksudnya adalah Nabi Muhammad sendiri akan mengawini Hafsah. Menjadi mertua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kebahagiaan yang tiada bandingnya bagi Umar bin Al-Khattab. Perkawinan ini berarti memposisikan Umar setaraf dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan yang bermenantu dan bermertuakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hafsah dikawini Nabi pada masa 625 Masehi. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Hafsah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beribadah. Hafsah meninggal dunia pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Istri baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang dimakamkan di Bab Asyagir ini adalah Ummu Salamah, Ummul Mukminin yang berbangsa Quraisy dari suku Bani Makhzum. Beliau berasal dari keturunan yang mulia. Ayahnya terkenal di kalangan pemuka Quraisy sebagai orang yang pemurah. Sebagaimana Hafsah binti Umar Al-Khattab, Ummu Salamah juga ditimpa nasib yang sama. Suaminya Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal mati syahid dalam pertempuran di Uhud. Sebelum suaminya menghembuskan nafasnya yang terakhir, Ummu Salamah berjanji tidak akan kawin lagi. Abdullah sendiri melarang istrinya berbuat demikian. Bahkan dia sempat berdoa, semoga istrinya dapat mendapatkan suami yang lain, yang lebih mulia dibandingkan dirinya. Doa suaminya yang beriman itu dikabulkan oleh Allah. Selesai masa iddah, Ummu Salamah dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Namun lamaran mereka tidak diterima. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pinangan, Ummu Salamah memberikan alasan bahwa umurnya sudah cukup tua dan mempunyai beberapa orang anak. Akan tetapi Nabi sendiri tidak keberatan menerimanya. Bahkan berlangsunglah perkawinan Nabi dan Ummu Salamah pada bulan Syawal tahun keempat Hijrah. Rasulullah selalu menanyakan pendapat Ummu Salamah karena sarannya kerap dipakai. Seperti yang terjadi pada perjanjian Hudaibiyah, Ummu Salamah bersama Nabi menyaksikan perang Khaybar dan pembukaan kota Mekah atau Fatu al-Mekah. Beliau turut serta dalam pengepungan Taif, penggempuran Hawazin dan Syaqif,
beliau bersama dengan Nabi di Mekah ketika haji wada. Allah memanjangkan umur Ummu Salamah sehingga sampai 84 tahun. Beliau merupakan istri Nabi yang terakhir meninggal dunia, yaitu sekitar tahun 63 Hijriah. Ummu Salamah dimakamkan bersama madunya, Ummu Habibah. Bersebelahan makam dengan Ummu Salamah terdapat makam Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah, seorang istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah juga anak Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah, seorang pemimpin musyrikin Mekah yang sangat kuat menentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan memeluk Islam setelah Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Ibunya Hindun bin Utbah, seorang wanita pendendam. Ketika peperangan Uhud, Hindun telah membelah dada dan mengeluarkan hati Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, lalu dikunyah karena geram kepada Hamzah yang membunuh bapak dan saudara lelakinya yang tewas dalam perang Badar. Walaupun begitu, anaknya Ummu Habibah memeluk Islam bersama suaminya Ubaidullah bin Yasin yang berhijrah ke Habsyah bersama sebagian umat Islam ketika itu. Di Habsyah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Ummu Habibah. Ubaidullah murtad memeluk agama Nasrani sekaligus memutuskan tali ikatan perkawinan mereka. Sesungguhnya ketakwaan Ummu Habibah benar-benar teruji. Ketika takdir ada hikmah yang tersembunyi. Dalam keadaan yang tidak menentu itulah datang pinangan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Raja Habsyah sendiri, yaitu Raja Najasyi, meminang untuk Rasulullah yang berada di Madinah. Raja Najasyi menyediakan uang 400 dinar sebagai mahar. Hukum itu bisa dijadikan dalil bahwa nikah bisa melalui wakil. Ummu Habibah meninggal dunia pada tahun 44 Hijriah. Kisahnya memberikan pelajaran bahwa ganjaran Allah akan diberikan setelah sabar dan takwa benar-benar teruji. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah buat siapa saja yang dikehendakinya. Di tanah perkuburan Bab Asyagir terdapat tidak kurang dari 10 orang keluarga Nabi. Salah satunya adalah Aban bin Utsman bin Affan. Ada yang beranggapan selain Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah Aban bin Utsman bin Affan. Ada sejarawan yang mengatakan bahwa Aban merupakan hasil perkawinan antara Utsman dengan anak Rasulullah, Ruqayyah. Dikatakan Utsman menikah dengan 2 anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Karena itu, beliau dijuluki Zunnur Ain, yang artinya yang memiliki 2 cahaya, yang menikah dengan 2 putri Rasulullah. Aban adalah salah satu di antara umat Islam yang turut menyembahyangkan jenazah Ali bin Abi Thalib. Aban mendapatkan didikan agama yang sempurna dari bapaknya, Utsman bin Affan, dan mendapatkan jabatan yang sangat tinggi pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Tanah perkuburan Bab Asyagir, Damaskus, bukan saja menempatkan makam keluarga Nabi, tapi juga makam seorang pembantu yang mulia, Fidah, wanita terhormat. Beliau pembantu pada anak Nabi, Fatimah Az-Zahra. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bukanlah seorang yang kaya dengan harta benda. Miliknya yang paling berharga hanyalah iman dan Islam. Karena ketakwaan itulah beliau dipilih menjadi menantu Rasulullah. Mahar yang diberikan Ali buat Fatimah hanyalah sebuah baju besi yang dipakainya pada waktu perang Badar. Fatimah adalah wanita biasa. Sehari-harinya dihabiskan hanya untuk urusan rumah tangga, tak mengenal letih dan lesu. Sayyidina Ali bukannya tidak pernah memperhatikan kesulitan yang dialami oleh istrinya, namun himpitan hidup membuatnya tidak berdaya untuk mendapatkan pembantu rumah tangga. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan kepada anaknya itu seorang pembantu. Ternyata ia amat menggembirakan Fatimah. Walaupun Fidah seorang pembantu, namun Fatimah melayaninya dengan sangat baik dan tidak bersikap kasar. Pekerjaan dibagikan sama rata di antara mereka berdua. Suatu ketika cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, ditimpa suatu penyakit yang tak kunjung sembuh. Fidah kemudian bernazar jika keduanya sembuh.
Begitulah cintanya Fidah pada keluarga Rasulullah. Cintanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bab Asyagir, makam Sayyidah Fatimah Asy-Syughra adalah salah satu makam Ahlul Bait yang sangat ramai dikunjungi pengunjung. Makam cicit Nabi Muhammad SAW ini sering menjadi tumpuan para peziarah, terutama dari negara Iran. Fatimah Asy-Syughra salah seorang anak dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau terkenal sebagai seorang yang taat bertakwa dan kuat beribadah, sering menjalankan sholat sunnah di malam hari dan berpuasa di siang harinya. Fatimah dikawinkan dengan sepupunya Hasan bin Hasan yang terkenal dengan panggilan Al-Hasan Al-Mutsanna. Fatimah dan suaminya turut dalam peristiwa Karbala. Beliau bersama keluarganya dalam perjalanan menuju Kufah, Irak, dan diserang oleh 4.000 tentara yang lengkap bersenjata. Husain bin Ali ditarik ke Kufah oleh penduduk di sana untuk ditawarkan sebagai khalifah menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah meninggal dunia. Tuhan menakdirkan Husain dan sahabatnya meninggal di Karbala. Fatimah bukan saja ditimpa kesedihan akibat bapaknya meninggal dunia, bahkan suaminya turut mati syahid dalam tragedi 10 Muharram tahun 61 Hijrah itu. Hidupnya bersama Hasan Al-Mutsanna melahirkan 4 orang anak. Menurut riwayat, Fatimah kemudian kawin lagi dengan Abdullah bin Amru bin Utsman dan melahirkan 2 orang anak. Fatimah binti Husain meninggal pada tahun 110 Hijrah. Fatimah dianggap sebagai seorang perawi hadis. Beliau telah meriwayatkan beberapa hadis daripada neneknya, Fatimah Az-Zahra, bapaknya Husain, dan bibinya Zainab. Beliau juga meriwayatkan hadis dari Bilal bin Rabah, Abdullah bin Abbas, Asma bin Umayyiz, dan Aisyah Ummul Mukminin. Akidahnya kokoh, perangainya mulia, takwa dan sabarnya tahan uji. Sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad adalah keluarga yang dirahmati Allah. Allah pun berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan dan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 72. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.